Untuk sampai di titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Siapa itu? Kalian kelihatan romantis banget sih, Mas. Aku pengen banget punya suami kayak Mas. Semakin hari, kamu tuh semakin injek-injek aku tuh. Aku sombong kayak gimana sih, Mas? Perempuan sombong. Angkuh. Pergi kamu sekarang juga. Kamu tahu, selama kamu gak ada di rumah, kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut rumah ini. Cinta terkadang membuat orang terbuai dan mudah percaya pada kesetiaan. Namun jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, kesetiaan bisa berubah menjadi duri dalam hati. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan hebat bernama Sekar yang dulu pernah mengalami kejadian buruk dalam rumah tangganya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita undang narasumber kita, Sekar. Halo Mbak Sekar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak. Silakan Mbak duduk. Baik, terima kasih. Mbak Sekar, terima kasih sudah hadir di sini Mbak. Sama-sama Mbak. Apakah Mbak Sekar sudah bersiap untuk menceritakan kisahnya? Ya, siap Mbak. Silakan Mbak. Kisah ini dimulai dari pernikahan saya yang bahagia dan harmonis dengan Bagas. Saya berjualan baju-baju Bangkok sebelum menikah. Silakan dipilih baju-bajunya. Setoran. Apa-apaan nih Ceban, Mas Yonto saya kasih segitu. Lagian saya tuh udah bayar sewa di sini. Kenapa sih masih dimintain lagi? Gua nggak mau tahu ya. Yang dagang di sini harus setoran sama gua. Ngerti nggak lu? Mana sisanya? Saya nggak mau. Oh, lu nggak mau ya? Untuk sampai di titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah Mbak. Banyak sekali rintangan yang saya lewati. Bagas adalah satu-satunya orang yang selalu ada di samping saya. Apaan lu ngacak-ngacak dagangan gua? Ha? Campur lu! Ah! 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 Au! Pergi! Au! Ya, 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 ya. Mas nggak apa-apa mas. Dia selalu ada untuk membantu saya, kecuali soal materi. Mas maaf. Makasih ya mas udah nolongin aku. Kan? Kamu ngeledek aku ya? Mas apaan yang ledek sih mas? Aku tuh beneran terima kasih sama kamu. Kan tadi kamu yang nyegat preman itu yang ngacak dagangan aku. Makasih ya mas. Iya. Sama-sama ya sayang ya. Mas, kayaknya aku mau dagang online aja deh mas, biar lebih nyaman. Gimana? Boleh, kamu mau online, mau offline, aku dukung kamu. Aku support kamu pokoknya. Makasih ya mas. Sama-sama sayang. Ya udah, sekarang kita beresin dagangan kamu, kita lanjut jualan ya. Yuk. Saya mantap menjadikan dia pilihan sebagai suami saya karena dia adalah laki-laki yang baik, lembut, dan juga sangat suportif. Kejadian dagangan saya dirusak preman membuat saya beralih ke jualan online, Mbak. Dengan bermodalkan ponsel dan alat-alat pendukung lainnya, saya berjualan secara live. Tapi tidak hanya preman yang mengganggu saya di saat saya berjualan di pinggir jalan. Di saat berjualan live pun, ternyata saya diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Halo guys, Sekar mau nawarin pakaian Bangkok dan kualitasnya super duper bagus banget. Dan harganya pasti terjangkau. Hari ini kita live diskon 20%. Jadi buat kalian yang pengen cepetan check out sekarang. Yes, maaf ya, bentar. Guys, udah dulu ya, mati lampu.
itu saya benar-benar melihat kejadian yang sangat menyeramkan, Mbak. Yang sebelumnya tidak pernah saya lihat sama sekali. Loh Mbak, kok bisa sih Mbak tiba-tiba ada kejadian menakutkan seperti itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya bicara dengan teman saya yang bisa melihat hal gaib, saya jadi merinding, Mbak. Dan saya juga. Katanya itu dikirim oleh orang-orang yang tidak senang melihat jualan saya laris. Ya ampun Mbak, kok bisa ada manusia setega itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak paham. Tapi walaupun banyak rintangan, saya tetap menjalaninya dengan tegar dan sabar. Sampai akhirnya jualan online saya bisa berjalan dengan laris. Dan alhamdulillah saya bisa membeli rumah dengan hasil jerih payah saya sendiri. Mbak Sekar, kamu sungguh luar biasa Mbak. Dan pacar kamu, Bagas, bagaimana hubungannya? Akhirnya kami menikah, Mbak. Dan setelah menikah, kami menempati rumah yang saya beli. Wow. Keren sih. Keren banget rumah barunya sih. Selamat ya. Kamu udah berhasil wujudin satu impian kamu buat beli rumah. Aku bangga sama kamu. Makasih ya sayang. Semua ini kan berkat kamu juga yang selalu support aku selama ini. Emangnya aku penglaris kamu ya? Iya sih, makanya kamu tuh nggak boleh kemana-mana. Selalu harus di sisi aku. Ya, Kamu dengerin aku ya. Aku mau kemana lagi coba? Aku itu udah gak ada tempat lagi selain di sisi kamu. apaan sih mas? Gombal banget sih. Aku serius, beneran. Aku gak gombal. Kamu tuh udah cantik, udah gitu bisnisnya sukses lagi. Terus sekarang bisa beli rumah. Bentar mas, aku mau transfer gaji kamu. Oke. Coba lihat. Udah masuk nih. Loh, sayang. Kamu transfer aku 20%. Ini gak kebanyakan, sayang. Sayang, pendapatan kita kan nyaris 2 kali lipat dari sebelumnya. Kamu pantas dong dapat segitu. Kan kita, ya couple imut. Ya nggak sih? Iya, sayang. Rezeki kita dong kalau kayak gini. Sini. Jadi Mbak Sekar selalu memberikan 20% dari hasil jualan kepada suami Mbak. Iya, Mbak. Itu sudah jadi perjanjian awal kami. Sebenarnya dari awal dia nggak pernah minta sih, Mbak. Itu inisiatif saya aja untuk memberikan dia 20%. Agar dia juga punya tabungan untuk masa depan kami. Kenapa Mas Bagas nggak cari pekerjaan tambahan aja Mbak? Pekerjaan yang lain juga. Dia fokus membantu saya live, Mbak. Katanya ingin selalu berada di samping saya, Mbak. Alasannya seperti itu. Ya, oke, silakan dilanjutkan Mbak. Setelah menikah, akhirnya kami jadi lebih sering live bareng. Dan alhamdulillah jadi viral. Tentunya jadi pasangan yang ibaratnya couple goals gitu lah, Mbak. Dengan berjalannya waktu, kami semakin kewalahan untuk mengurusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan jasa asisten untuk membantu meringankan pekerjaan saya. Sayang, Iya, sayang. kenalin, ini Livi, asisten baru aku. Livi, suamiku. Livi, Pak. Panggil Mas aja. Jangan panggil saya Pak. Emang saya setua itu ya? Livi, suamiku ini paling anti dipanggil Bapak. Biar nggak kelihatan tua, ya nggak, Mas? Iya, usil ya kamu ya. Livi, saya titip istri tersayang saya satu ini. Pokoknya jangan sampai dia kecapean. Baik, Pak.
Sayang, kita makan keluar yuk. Aku lapar. Boleh, bentar. Liv, sekalian aku mau nunjukin ruangan live kita nanti ya. Baik dulu. Yuk mas. Iya. Kehadiran Livi sangat membantu pekerjaan saya. Sebagai asisten, dia sangat cekatan. Sampai-sampai saya menyerahkan hampir semua pekerjaan saya kepada Livi, Mbak. Wah Mbak, dengan pekerjaan semakin lancar, semakin sukses, pasti hubungan Mbak dan suami Mbak, Mas Bagas, semakin harmonis ya? Harusnya seperti itu ya, Mbak. Terlebih lagi, Bagas dikenalnya sebagai laki-laki yang romantis dan sangat sayang kepada istrinya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Mbak. Maksudnya Mbak? Kehancuran perlahan mulai menghinggapi rumah tangga saya, Mbak. Makasih lo udah ngundang. Iya, ini saya mau ke bandara. Yaudah, saya jalan ya. Oke. Sayang, tolongin dong masukin koper ke bagasi. Ayo tolongin dong sayang. Kamu kan punya tangan. Emang nggak bisa dibawa sendiri? Ya atau nggak kamu suruh aja supirnya. Emang aku asisten kamu apa? Lakuin lah sendiri. Sayang, kan aku cuma mau minta tolong doang sama kamu masukin koper ke bagasi. Kok kamu kayak kesinggung gitu sih sama aku? Lagian kamu mau kemana sih? Udah mau pergi aja. So sibuk banget kamu. Mas, kan aku udah bilang aku ada undangan seminar dari brand terbesar yang pernah kerjasama sama aku. Nggak bisa dibatalin aja. Sama hari ini aku juga ada agreement. Aku ada janjian buat take an MOU. Dan aku butuh kamu. Mas, lagian kan bisa Mas urus sendiri, nggak harus sama aku kan? Dan juga biar cepat selesai, Mas. Aku cuma 3 hari, kok nggak lama? 3 hari kamu bilang. Lagian ya, kamu tuh masih nganggap aku suami kamu gak sih? Sampai hal penting kayak gini, kamu tiba-tiba mau keluar kota, kamu nggak izin sama aku. Sayang, please lah. Kita nggak usah bahas sekarang, karena kalau aku nggak berangkat, aku bakal telat. Pokoknya aku janji, aku bakal selalu ngabarin kamu. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa kamu handle online shop aku ya, bareng Livi. Pastiin semuanya berjalan lancar. Sekali aku ingetin sama kamu ya. Jangan nyuruh-nyuruh aku. Aku ini suami kamu. Aku bukan asisten kamu.